Rencana pembangunan jalur tol Demak-Tuban akan melewati 4 desa di Kabupaten Kudus dengan melintasi sepanjang 15,8 km. Petani di Kabupaten Kendal mengeluhkan kenaikan harga pupuk yang naik hingga 100%. Akibatnya, mereka harus mengurangi intensitas pemupukan. Panen raya melon Venus karya siswa agrobisnis SMKN 6 Kendal bersama dengan pemilik lahan setempat diapresiasi oleh Ditjen Pendidikan Vokasi. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Petani di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mengeluhkan mahalnya harga pupuk untuk kebutuhan pertanian yang harganya naik hingga 100%. Sementara harga komoditi pertanian dinilai tidak sebanding dengan pengeluaran petani. Ketua Kelompok Tani Maju Makmur Desa Bulu Gede, Patebon, Kendal, Mujiono mengatakan, sudah hampir 1 bulan harga pupuk non-subsidi di Kabupaten Kendal naik signifikan. Yang semula harganya hanya Rp90.000 per sak, kini menjadi Rp190.000 per saknya yang berisi 50 kg. Bahkan saat ini pupuk urea, NPK Ponska, serta ZA mengalami kenaikan hingga 100%. Tak hanya itu, pupuk subsidi pemerintah juga dirasakan petani harganya mahal. Ia mengaku kesulitan mencari pupuk subsidi, alhasil ia terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Makanya itu pemerintah kalau bisa itu jatah untuk pupuk subsidi itu kita dilebih lagi lah, jangan seperti biasanya yang pemerintah anjurkan untuk 1 hektarnya berapa, urea berapa, Ponska berapa, dan pupuk SP36 berapa. Itu dari petani itu minta dilebih lagi ya. Mujiono menambahkan tanaman padi para petani tidak bisa menghasilkan banyak keuntungan lantaran selama perawatan, mayoritas petani hanya memberi pupuk 2 kali dari yang sebaiknya diberi pupuk 3 kali. Mujiono berharap agar pemerintah bisa menstabilkan harga pupuk agar kembali ke harga normal. Ia juga meminta pemerintah bisa menggenjot harga komoditi sehingga bisa menguntungkan para petani. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Proyek Tol Demak-Tuban dikabarkan akan melintasi sedikitnya 4 desa di Kecamatan Undaan Kudus. 4 desa tersebut yakni Desa Undaan Lor, Wates, Karangrowo, dan Ngemplak, Kabupaten Kudus. Camat Undaan Kudus membenarkan terkait informasi mengenai rencana jalan tol yang akan melintasi 4 desa tersebut. Namun pihaknya masih belum mendapatkan sosialisasi secara resmi mengenai informasi tersebut. Pihaknya secara prinsip mendukung program pemerintah terkait pembangunan jalan tol. Rifai meminta agar Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup atau PKPLH Kudus agar dapat segera memberikan penjelasan sehingga tidak ada warga yang khawatir karena sedang membangun rumah. Diinformasikan bahwa Kecamatan Undaan mempunyai luas lahan pertanian seluas 600.000 sampai 700.000 hektar. Adapun harga lahan pertanian sesuai nilai jual objek pajak atau NJOP berkisar 200.000 sampai 400.000 per meter persegi. Namun untuk sawah yang berkelas karena produktivitasnya tinggi, harganya bisa mencapai 1 juta per meter persegi. Nah, kalau jalan tol belum semuanya tahu, tapi kita tetap menunggu informasi dari pemerintah. Sehingga nanti setelah kita tahu, kita berikan sosialisasi pada masyarakat, terutama desa-desa yang akan terkena jalan tol. Baik itu secara masif ataupun yang hanya dilewati sedikit saja, akan disosialisasikan. Harapannya proyek itu tidak merugikan masyarakat, justru sebaliknya dapat bermanfaat bagaimana pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan petani yang terdampak tol nantinya. Rencananya pembangunan jalan tol Demak-Tuban akan melintasi Kabupaten Kudus sepanjang 15,8 km. Belum ada, memang ini kan masih jelas ya. Kita dari pihak pemerintah desa pun tidak serta-merta memberikan informasi sekali. Karena memang ini ranahnya kewenangan kita, jadi ya selama ini masih belum. Sementara itu, PJ Kepala Desa Undaan Lor Sunyadi menjelaskan belum mengetahui terkait rencana pembangunan tol di wilayahnya tersebut. Rencananya pihaknya akan diundang Dinas PKPLH Kudus pada hari Selasa 15 Februari 2022 mendatang. Terkait informasi, sudah ada survei terkait rencana pembangunan tol, pihaknya belum bisa memastikan. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan.
pemerintah kabupaten akan meningkatkan target capaian pajak bumi bangunan tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Kabid Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor BPKAD Kabupaten Pati, Udi Harsilo Nugroho pada tempo hari. Ditemui di ruang kerjanya Kabid Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kantor BPKAD Kabupaten Pati, Udi Harsilo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Pati akan menaikkan target capaian PBB pada tahun ini. Hal itu dikatakan Udi Harsilo Nugroho tak lepas dari realisasi surplus pada tahun 2021 kemarin. Di tahun 2021, pendapatan realisasi PBB Pati mencapai Rp24.380.902, lebih tinggi dari target APBD perubahan yang hanya Rp22.500.000.000. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa PBB di 2021 sudah 98%. Ia mengungkapkan bahwa untuk tahun 2022, target kurang lebih ada Rp28 miliar dan untuk baku ketetapan sebesar Rp29,3 miliar. Untuk pencapaian target kami itu sudah melebihi, namun untuk bakunya kami sudah hampir 100%. Baku ketetapan ya. Jadi untuk target kami itu di bawah potensi yang ada. Ini ketetapannya berapa Pak? Ketetapannya, baku ketetapan kurang lebih 25 miliar. Namun untuk target kami hanya 22,5 miliar. Karena kami mengantisipasi adanya dugaan hutang. Kendala-kendala yang ada yakni pertama tentu saja menara telekomunikasi. Kemudian yang kedua, karena wajib pajak itu ada yang di luar kota. Dan yang ketiga, mungkin tingkat kesadaran masyarakat ada beberapa yang masih perlu disampaikan. Untuk mencapai target tersebut, BPKAD Pati akan menerapkan beberapa strategi, diantaranya menaikkan nilai jual objek pajak atau NJOP PBB sebanyak 1 kelas. Menurutnya, menaikkan nilai pajak di tahun 2022 masih relevan diterapkan lantaran selama 10 tahun nilai NJO padi Kabupaten Pati belum pernah dinaikkan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BPKAD akan mengoptimalkan penyerapan pajak dari menara telekomunikasi. Dijelaskan setiap tahunnya banyak menara telekomunikasi yang tidak taat pajak bahkan tidak terlacak keberadaannya oleh BPKAD. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu
menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Warwan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Setelah sekian tahun ditunggu-tunggu, akhirnya jembatan Kali Keruh diresmikan oleh Bupati Brebes Iza Prianti pada Kamis siang. Diharapkan dengan dibangunnya jembatan ini bisa mempermudah akses jalan bagi perekonomian masyarakat di 2 kecamatan yang ada di wilayah Brebes Selatan. Pemerintah Kabupaten Brebes yang telah membangun jembatan Kali Keruh di Desa Plompong di perbatasan Desa Manggis, Kaliloka, Kecamatan Sirampok, dan Desa Cilibur di Kecamatan Paguyangan dengan anggaran 11 miliar rupiah ini pada Kamis siang diresmikan oleh Bupati Brebes Iza Prianti. Pembangunan jembatan sepanjang 80 meter dan lebar 5 meter ini mendapatkan sambutan dari warga sekitar karena akses jembatan ini merupakan akses perekonomian serta pendidikan warga setempat. Selama ini semenjak jembatan putus, warga terpaksa melintas melalui jembatan darurat berupa jembatan Baile di atas Sungai Keruh. Bahkan sebelum ada jembatan darurat, warga nekat untuk menyeberang Sungai Keruh dengan arus yang sangat deras. Bupati Brebes Iza Prianti menjelaskan pembangunan jembatan sebenarnya sudah dilakukan di tahap awal. Namun karena adanya refocusing anggaran dampak pandemi, baru bisa dilanjutkan saat ini, dan berharap agar warga sekitar turut menjaga agar jembatan menjadi tahan lama. Di jembatan Kali Keruh, Plompong Damai, Sirampok, Kabupaten Brebes hari ini diresmikan ya, telah resmi diresmikan untuk operasional untuk alat transportasi, di mana ini jembatan penghubung 3 desa dan juga tetangga desa yang lainnya, di antara desanya Plompong, Kaliloka, dan Wanerejo. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Abdul Majid mengatakan bahwa konstruksi jembatan ini tanpa tiang penyangga tengah karena melihat karakteristik Sungai Keruh yang harusnya sulit ditebak dan saat banjir besar akan membawa material berupa batu kali yang besar. Hal ini untuk menghindari benturan-benturan batu kali yang terbawa arus. Ya, karena kita lihat dari karakteristik Sungai Kali Keruh ini yang cukup deras alirannya dan sisi aliran yang sulit ditebak, maka dari beberapa pengalaman yang sudah ada yang dulu, sehingga kami rencanakan di sini tidak menggunakan pilar tengah karena untuk menghindari gugusan-gugusan karena material batu yang cukup besar yang akan lewat, sehingga kita tidak menggunakan material abutmen yang di tengah, sehingga hanya di pinggir-pinggir saja. Sopiah, seorang bidan dari Puskesmas Sirampok, mengaku sangat senang dengan adanya jembatan ini. Sopiah menceritakan jembatan ini sering putus karena terbentur bebatuan yang terbawa arus, sehingga dirinya nekat menyeberang sungai untuk mencapai rumah pasien yang berada di seberang sungai. Alhamdulillah ya, semua kita ibaratnya bisa untuk
segala sektor bisa dianu ya Pak. Untuk kita kan ke puskesmas setiap hari Pak. Iya. Alhamdulillah dengan ada jembatan lalu lintas bisa terbantu lah. Jembatan ini dinamakan dengan Jembatan Kali Keruh Plompong Damai karena dari pemerintah maupun warga sekitar, jembatan ini sangat diharapkan untuk kedamaian dan ketentraman warga dari dua kecamatan tersebut. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. SMK Negeri 6 Kendal melakukan panen perdana melon Venus di Desa Kalibareng, Kecamatan Patean, Kendal. Budidaya tanaman melon Venus ini kerjasama SMK Negeri 6 Kendal dengan kelompok tani Desa Kalibareng dan mitra sekolah CV Tirta Fretindo. Kepala SMKN 6 Kendal Sigit Pujiono mengatakan, SMK Negeri 6 Kendal satu-satunya SMK yang memiliki jurusan agrobisnis. Sekalipun sekolah tidak punya lahan, namun para siswa butuh praktik untuk menerapkan ilmunya. Maka sekolah melakukan kerjasama dengan petani desa setempat sehingga lahan milik petani bisa dimanfaatkan untuk praktik siswa dan hasilnya bisa dirasakan bersama. Kerjasama dengan petani merupakan pelaksanaan program SMKN 6 Bangun Desa yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Kemitraan ini saling menguntungkan antara pihak sekolah dengan desa. Pihak sekolah yang tidak memiliki lahan pertanian bisa bekerja sama dengan para petani yang memiliki lahan. Sigit mengatakan budidaya melon Venus kali ini sekira 10.000 pohon di lahan 2 hektar yang berada di 6 tempat. Pihaknya juga bekerja sama dengan PT Fretindo yang menyediakan bibit dan pupuk sekaligus menampung hasil panen. Untuk pemasaran tidak ada kesulitan dengan kerjasama PT Fretindo, semua hasil panen akan diterima dan harga cukup bagus. Kami dari SMK menerima bibit, cara tanamnya seperti tanaman pepaya, jadi waktu tanamnya hanya 10 hari. Semua dilakukan oleh anak-anak, dari mulai bibit sampai dengan tumbuh, sampai dengan pemeliharaan. Nah, pihak Fretindo menyediakan dari bibit, pupuk, sampai dengan penjualan. Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI Wikan Sakarinto mengatakan, program Sekolah Bangun Desa sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, kerjasama Kemendikbud dengan Kemendes. Harapannya akan semakin banyak SMK yang bekerja sama dengan desa sehingga potensi desa bisa dikembangkan lebih maksimal. Sebenarnya sejak 5 tahun yang lalu itu punya program namanya SMK Bangun Desa. Ya, banyak SMK itu mereka tuh kerjasama dengan desa-desa. Karena banyak desa-desa itu mereka tuh salah satunya tuh dapat bantuan dari Kementerian Desa juga. Dan mereka butuh SDM untuk mengembangkan desanya. Ada yang kerjasama dengan SMK jurusan bangunan misalnya, mereka tuh untuk renovasi jembatan, renovasi infrastruktur. Ada juga yang jurusan pertanian seperti ini, ya mereka tuh eksplor potensi wilayahnya tuh yang pertanian. Ketua Kelompok Tani Desa Kalibareng Slamet Susilo mengatakan, kemitraan dengan SMKN 6 Kendal sejak tahun 2019. Semula ada 2 orang hingga sekarang menjadi 17 orang. Awalnya budidaya pepaya eksotik, kemudian melon Venus, dan sekarang sedang dipersiapkan budidaya semangka. Sistemnya kita kontrak harga di depan, jadi pakai klip. Ini lahannya milik petani. Petani sih. Oh, milik petani berarti ceritanya menyediakan lahan gitu ya? Menyediakan lahan dan tenaga. Dalam kemitraan ini, petani yang menyediakan lahan dan tenaga, sedangkan pihak SMKN 6 sebagai pembimbing dan pembibitan. Untuk hasilnya pun tidak susah, semua hasil pertanian langsung ditampung di SMK dan sudah ada marketnya. Sehingga tidak bingung untuk penjualannya, kerjasama dengan CV Tirta Fretindo, termasuk pengemasan semua ditanggung rekanan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.